Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, ketika lihat ya apa yang dilakukan oleh si Iwan Fals begitu terkait dengan adanya polling hari ini begitu. Itu sangat menarik begitu kan. Beberapa kali ya ketika Anies Caimin terus kemudian Ganjar dan Prabowo begitu kan ya, beberapa kali disurvei begitu kan oleh Iwan Fals, ternyata banyak yang keinginan begitu kan ya, memilih Anies Caimin. Dari voters itu begitu menunjukkan bahwa Anies Caimin di situ menjadi potensi ya, 46,3%, sedangkan Ganjar 42%, Prabowo 5%. Padahal ya katanya semua ya dikerahkan di situ ya, pendukung-pendukung Pak Ganjar, terus kemudian ya akun-akun botnya begitu kan ya. Ya dikerahkan mereka, tapi tetap aja kalah mereka begitu. Ada apa begitu? Ya karena pada hakikatnya Anies Baswedan itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu kan. Ini polling kedua kalinya loh begitu kan. Ini mengamati polling ini menarik juga ya, selama hampir 2 jam ya selisih suara antara Amin dengan Ganjar konstan 6% ya. Amin di 41% dan Ganjar 47%. Padahal jumlah votersnya bergerak di 50 ya, dari 54.000 ke 62.000. Kok bisa konstan gitu ya? Kayaknya voternya janjian. Mungkin nggak sih? Bayangkan begitu kan. Dari hasil survei ini menunjukkan bahwa ya Anies Caimin itu tidak bisa dibantahkan begitu kan ya. Yang awalnya sejak awal begitu kan ya. Awalnya Anies Baswedan kalah di situ begitu kan. Anies Caimin kalah begitu. Tapi dengan adanya ini begitu, dan sekarang itu sudah sudah 8.420 suara begitu kan ya. Terbagi 3 begitu kan ya. Ada yang mendukung Anies Caimin, mendukung Ganjar dan Prabowo. Hasilnya 46,3%, Anies Caimin di sini begitu kan menang begitu. Apakah selama ini kalau kita melihat survei-survei yang ada begitu kan, yang berseleweran di mana-mana, bahwa Anies Caimin ini buncit begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ketika polling ada begitu kan ya. Karena setiap muncul survei, muncullah polling ini begitu. Di polling selalu menang mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini konstituen mereka begitu kan ya, para simpatisan begitu kan ya, kalau kita bandingkan dengan lembaga survei yang ada begitu, ternyata polling itu cukup maksimal begitu kan. 80.000 voters, 80 suara atau responden di situ begitu. Sedangkan dari survei hanya 1.200 responden. Margin of error-nya seperti itu, metodenya dibuat seperti itu begitu. Akhirnya apa? Nah, akhirnya menurut saya pribadi, ball polling itu kan bisa berhadapan langsung dengan masyarakat, menawarkan langsung dengan masyarakat begitu. Sedangkan survei itu hanya bertatap muka menanyakan itu begitu. Itu pun begitu kan ya, masih ada kesalahan yang fatal untuk mereka begitu. Artinya apa? Saya lebih percaya polling karena memang dia berhadapan langsung, walaupun secara metode begitu kan ya. Walaupun secara metode masih jauh, tidak menggunakan metode apa-apa secara ilmiah, maka kemudian ya saya rasa ini secara kualitatif itu lebih ya penting begitu dibandingkan kuantitatif yang hanya memasangkan angka-angka saja begitu kan ya. Kalau akun bot ya MNC Group nggak ikut pasti kalah Ganjar. Katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Dan sekarang ya luar biasa, 46 ya 3% di situ menunjukkan bahwa Anies Caimin ini menang begitu kan. Awalnya sih ya membiarkan mereka begitu sebenarnya begitu kan, membiarkan terus ya menghujat sana sini begitu, seolah-olah Pak Anies Baswedan kalah mereka begitu. Tapi pada ujung-ujungnya menang begitu kan. Artinya apa? Kalau kita analisis ya flashback ke belakang begitu ya. Kenapa lembaga survei hari ini setiap pekan muncul begitu kan? SMRC muncul, ya indikator muncul, ya LSI juga muncul begitu kan ya. Karena pada akhirnya ingin memframing mereka begitu kan ya, seolah-olah bahwa Anies dan Caimin ini paling buncit begitu kan. Tetapi saya memberikan narasi di polling bahwa sebagai bantahan bahwa selama ini ternyata di polling itu juga menang begitu kan. Artinya kan seimbang mereka begitu. Kalau survei memberikan opini kepada masyarakat agar percaya disertakan dengan metode, tetapi kalau polling lebih ya mencakup ya, lebih berinteraksi langsung begitu kan ya.
ini keunggulan dari polling itu begitu. Dan pada akhirnya orang akan percaya terhadap polling itu begitu. Padahal Iwan Fals itu kan netral orangnya begitu kan ya, tidak ke sana tidak ke sini begitu. Malah dia kan pendukung Pak Ganjar kan begitu, pendukung Pak Jokowi katanya begitu ya. Pak Ganjar nomor berapa? Nomor 2. Pak Ganjar nomor 1 di TikTok katanya begitu. Ini melihat dari komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Gue sih bilang ya pilih Jokowi lagi biar beliau bisa bebas impor segala macam kebutuhan pokok. Jadi petani-petani kita dialih kerjakan saja. Penyembah Ganjar bicaranya kurang ya kosakatanya, persis kayak junjungannya ya. Dari tadi cuma nulis Ganjar lebih baik, Ganjar lebih baik. Ya karena pada begini ya, saya melihat bahwa kenapa pendukung-pendukung Pak Ganjar narasi-narasinya seperti itu begitu kan ya. Karena untuk bersaing narasi-narasi dan gagasan selama ini baik dari Pak Ganjar dan pendukungnya itu sudah tidak bisa begitu kan. Lihat saja apa yang mau dibanggakan oleh pendukung-pendukung Pak Ganjar narasi-narasi mereka, gagasan-gagasan mereka. Tidak ada begitu kan ya. Selain satu dijadikan sebagai menghujat atau mengkritik lawannya, di satu sisi semuanya orang bisa begitu. Tetapi tidak ada narasi secara ilmiah begitu. Sehingga begitu kan ya, kritikan-kritikan itu masyarakat menganggap bahwa ngapain sih kritik itu terus, kan begitu logikanya, bosan loh begitu kan ya. Apalagi dari yang lain kritikannya luar biasa begitu. Pertama, intoleran ditujukan kepada Anies Baswedan ya, one abut ya, terus kemudian kadrun begitu kan. Terus kemudian intoleran, politik identitas, pencitraan, semuanya berbagai hal ya dituduhkan kepada Anies Baswedan. Ya, hanya satu jawaban Anies Baswedan. Biarkan mereka, inilah negara demokrasi, panggung demokrasi begitu. Bodoh amat. Dengan kata-kata inilah yang kemudian dengan kata-kata bodoh amat seolah-olah menjadi tamparan keras kepada mereka yang mengkritik kepada Anies Caimin begitu kan. Karena pada hakikatnya orang-orang seperti itu tidak perlu kita lawan dengan narasi-narasi itu begitu. Karena pada ujung-ujungnya mereka mengkritik habis-habisan begitu kan. Ya, kalau dikritik habis-habisan seperti itu jangan banyak bicara. Cukup diam aja. Lalu kemudian katakan aja bodoh amat dengerin dia. Kan begitu logikanya begitu kan. Akhirnya kena tamparan begitu ya. Dan bahkan di polling ini menang begitu kan. Ya, apa yang mau kalau menang wah habis-habisan mereka begitu. Polling inilah, polling itulah, tidak tidak inilah. Jadi pada akhirnya apa yang mesti dipercaya oleh para publik begitu kan ya. Ini mau disurvei sudah ya. Padahal Pak Ganjar nomor urutan pertama kok masih ngotot sana sini begitu kan ya. Sebagai warga NU tidak cukup alasan tidak memilih Amin Gus Muhaimin ya. Cicit pendiri NU, dibesarkan di pondok pesantren, selalu berjuang ya dengan NU ya di pondok-pondok pesantren dan hari santri. Bahkan sebagai santri Gus Imin sangat menghormati kiai ulama ya, beliau sowan, yang lain dekat mau pilpres aja. Bayangkan begitu. Jadi narasi-narasi sekarang itu ketika melihat Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Gagasannya juga secara akademis, secara ilmiah juga bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa saya katakan seperti itu begitu kan ya? Karena pada hakikatnya begini, ketika Caimin ini dideklarasikan begitu kan ya, dengan dari Partai Nasdem, PKB dan PKS begitu, menunjukkan bahwa selama ini apa yang dilakukan Anies Caimin ini benar-benar membawa perubahan begitu kan. Bayangkan, sowan kepada masyayikh, sowan kepada masyarakat, silaturahmi dengan masyarakat di situ begitu. Ini paling sederhana dan paling kecil mereka begitu. Artinya apa? Minta doa di situ begitu. Berbeda dengan Pak Ganjar dan Prabowo begitu kan ya. Lalu mereka apa? Ketika dia tidak musim pilpres, dia jauh mereka begitu kan ya. Sowannya kemana begitu kan ya. Akhirnya ya musim-musim pilpres semuanya dekat mereka begitu dengan apapun begitu. Tapi walaupun dekat begitu kan berarti bukan untuk mendukung begitu. Tapi kalau Anies Caimin ini sudah jelas potensi mereka begitu kan ya. Bahkan di satu sisi di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu kemenangan menjadi potensi yang sangat luar biasa kepada Anies Caimin. Apalagi di Jawa Barat lumbungnya PKS, Banten, DKI Jakarta begitu kan di situ. Maka kemudian ya harapan dari masyarakat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa bagaimana perubahan ini bersama-sama begitu ya. Bersama-sama mengatasi angka kemiskinan yang ada, kesejahteraan yang ada, bagaimana bahan-bahan pokok yang hanya janji-janji doang oleh pemerintah begitu kan. Semuanya serba
serba mahal dan sebagainya. Dan bahkan sekarang yang menjadi trending topik adalah TikTok Shop begitu kan, yang begitu jutaan orang itu ya melakukan itu begitu kan ya, melakukan transaksi itu, melakukan e-commerce di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya ketidakmampuan pemerintah terhadap rakyatnya selama ini menurut saya pribadi gagal besar begitu. Contoh, di negara-negara lain misalnya begitu, di Amerika, di di Tiongkok misalnya begitu kan. Ya, tidak ada platform yang kemudian di luar itu masuk ke situ begitu kan. Takut apa? Kejadiannya itu takut seperti itu begitu. Dan pada akhirnya kenapa Indonesia tidak menyediakan ya platform yang ada untuk masyarakat Indonesia untuk jual beli di situ begitu kan ya, atau untuk sebagai e-commerce di situ begitu kan ya. Agar apa? Agar tersedia mereka begitu. Dan sekarang ada berbagai hal begitu kan. Dan ini ancaman yang sangat luar biasa begitu. Semuanya bebas. Maka kalau ada pemerintah yang mengatur, oke, tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi untuk sementara ini begitu kan, seharusnya pemerintah menyediakan platform ini begitu sebagai penggerak ya produk-produk lokal, sebagai penggerak bisnis lokal di situ begitu. Maka algoritma dari yang namanya TikTok itu bisa terbaca di situ begitu kan. Dan akhirnya produk-produk lokal begitu kan mudah ditiru oleh mereka begitu. Ya sayang begitu kan, karena kebijakan-kebijakan yang kemudian Indonesia itu seperti ini begitu kan ya, sana kepentingan sini, sana kepentingan sini begitu. Dan pada akhirnya apa? Ya, Anies Baswedan hanya memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa dan detail begitu kan. Dan mudah diterima. TikTok Shop tetap dilaksanakan, tetap ada, jangan ditutup. Yang menjadi permasalahan besar kata Anies Baswedan ya, produk-produk ilegal ya, atau produk-produk ilegal yang kemudian masuk ke Indonesia, stop mereka begitu. Itu bagus loh begitu kan ya. Produk-produk produk-produk di luar mereka begitu kan ya, di luar mereka yang masuk ke Indonesia, yang impor yang impor, produk-produk impor begitu kan, seharusnya di stop mereka begitu ya. Harus menjunjung tinggi terhadap produk lokal begitu. Mengapa Cina itu kalau ada di luar sana dia tidak menerima apapun begitu kan, sehingga orang-orang Cina itu gampang untuk meniru apa yang dilakukan oleh produk-produk lokal itu begitu. Maka disinilah yang kemudian ya produk impor itu harus stop dulu begitu kan ya, terus kemudian maksimalkan produk-produk yang ada begitu, seperti skincare yang kemudian sekarang merajalela begitu. Itu sudah mudah ditiru oleh Cina begitu kan ya. Hanya Anies Baswedan inilah yang menjadi potensi luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.